This bocah contains general nyawa in the kapi warung. Ada seseorang yang racun serbuk in the daytime gelasnya saat jenderal ke toilet dan despite the fact that it was mentioned by the present bocah. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa to subscribe, enter lonceng. Notifications are provided for your convenience. Menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Painful itu cuaca sangat mendung di pinggiran kota. Tepat in another coffee shop on Sunday the Pakumi stat is biasa toward sepi pengunjung. In the context of the duduk a different pria parubaya possesses sipil, biasa. However, the tegap dan tegap perawakannya tatapan matanya yang tajam tidak bisa menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang jenderal besar yang sedang in order to prevent ketenangan tidak. Jauh dari sana ada Adi seorang bocah penjual koran berusia 10 tahun yang it was developed from the rintik of the sambil menghitung recehan hasil dagangannya. Sang jenderal kemudian beranjak ke toilet seat, allowing for segelas kopi hitam yang masih mengepul panas di atas meja kayu yang usang. Saat itulah Adi melihat seorang pria bermata sipit dengan jaket hitam besar masuk dengan terburu-buru. Pria itu tidak memesan minuman, melainkan mendekati meja sang jenderal dengan gerakan yang sangat mencurigakan. Dari balik lengan jaketnya, it's a major distraction, completing another kecil bungkusan berisi serbuk putih halus dan dengan cepat menuangkannya ke dalam gelas kopi. Milik Jenderal Adi membeku, jantungnya berdegup kencang melihat kejadian itu. Secara langsung, these days tahu bukan gula, karena pria itu tampak sangat waspada. Sambil sesekali melirik ke arah pintu toilet, setelah melakukan aksinya, pria itu segera pergi menghilang di balik ramaian jalanan yang mulai basah oleh air hujan. The fact that the nyawa pria it continues to be a big problem for the bank. Ketika pintu toilet terbuka dan sang jenderal melangkah kembali ke mejanya, dengan santai, Adi merasa dunianya seakan berhenti berputar sesaat. Dia harus bertindak cepat sebelum cairan hitam mainly consist of bibir targetnya. Tanpa berpikir panjang tentang risiko yang akan dia hadapi, Adi melemparkan sisa korannya ke lantai dan berlari sekuat tenaga menuju meja sang jenderal. Tepat at the time of the kokostun mulai mengangkat gelas kopinya ke udara. "Jangan diminum, Tuan," Adi teriak dengan suara gemetar namun cukup keras, hingga membuat seisi warung menoleh ke arah mereka. Jenderal Sang menghentikan gerakannya, alisnya berkerut heran, menatap the kecil bocah that will be found in depannya dengan wajah pucat pasi dan nafas yang terengah-engah karena ketakutan yang luar biasa. Sang jenderal menurunkan gelasnya perlahan, matanya yang tajam menatap Adi dengan penuh selidik seolah ingin menembus isi kepala bocah itu. Tadinya suasana warung bising oleh suara radio tua mendadak hening seketika. "Apa maksudmu, Nak? Kenapa aku tidak boleh meminum kopi ini?" tanya sang jenderal dengan suara berat yang berwibawa, namun tetap tenang. Adi menelan ludah dengan susah payah. Kecil tangannya Isa gemetar hebat saat menunjuk ke arah gelas kopi tersebut. Tadi ada orang jaket hitam masukkan serbuk in the location saat tuan ke belakang, ucap Adi. Terbata-bata with the keberanian si setatis dia miliki. Mendengar hal itu, raut wajah sang jenderal berubah menjadi it was serious. Namun, dia tidak langsung percaya begitu saja. Dia melihat ke Wentere Isa warung. Look for sosok tatis digambarkan oleh Adi. Tapi jalanan di luar was a lot of gelap and pria misterius itu sudah lama menghilang. Ditelan kabut hujan, sang jenderal kemudian mengambil sendok kecil dan mengaduk kopinya pelan. Dia grew to include sedikit buih yang tidak wajar muncul di the aforementioned cairan maintenance instinct. The militia that continues to grow in size long ago. It was discovered that the curen bocah is jujur. Dia mengambil sepotong kering from the piring kecil di sampingnya, mencelupkannya baset on the kapi, lalu melemparkannya ke arah seekor kucing liar yang kebetulan lewat di bawah meja. Tak butuh waktu lama,
Kucing itu mengejang dan terkapar lemas di lantai. Semen setelah memakan biskuit tersebut. Pak Kumis pemilik warung berteriak, histeris melihat kejadian itu. Sementara, sang jenderal langsung berdiri dengan sigap, menyadari bahwa nyawanya baru saja lolos dari maut berkat peringatan seorang penjual koran cilik. Dia menyentuh bahu Adi yang masih gemetar. Sebuah tatapan penghargaan terpancar dari matanya. Siapa namamu, nak? You there is not anything that stands out to us. Lakukan untukku. Bisiknya dengan nada yang kini lebih lembut namun tetap tegas. Adi hanya terdiam membisu. Dia merasa bangga sekaligus sangat takut. In light of the fact that people who are mencoba membunuh pria di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Tanpa mereka sadari dari seberang jalan, pria berjaket hitam tadi ternyata masih utilizing the back of a business gang sempit dengan perasaan geram karena total rencananya gagal. Dia mengeluarkan sebuah radio panggil dan membisikkan sesuatu dengan nada mengancam. Target masih hidup, bocah itu pengganggunya. Habisi mereka berdua sekarang juga. Perintah dingin itu menjadi tanda bahwa pelarian maut bagi Adi dan sang jenderal baru saja dimulai di tengah malam yang dingin. Sang jenderal segera menarik tangan Adi dengan kuat, mengajaknya. Berlindung in the back is a kayu that is tebal. Tetap di belakangku, nak. There is a perintah with nada that is safe, rendah. Belum sempat Adi menjawab, suara dentuman keras memecahkan kaca jendela warung kopi tersebut. Peluru melesat. There are several centimeters in this area. Mereka menghancurkan deretan botol sirup in the belakang is kasir. Pak Kumis merangkak ketakutan menuju dapur. Sementara sang jenderal dengan gerakan taktis used one more concealed pistol yang sebelumnya tersembunyi di balik pinggangnya. Dia tahu that this articles sumari dilakukan oleh profesional yang tidak a possibility of sustaining hidup. The first thing that comes to mind is the copot. Dia hanya seorang bocah yang biasanya there are numerous koran that can be mirrored, that is safe. Namun, kini dia berada di tengah baku tembak that is functioning. Sang jenderal melirik ke arah pintu belakang yang menuju ke gang sempit dan gelap. When he was trying to balance, kamu lari on the pintu, and you might as well baset on the belakang. Paham, Adi mengangguk cepat meski air mata mulai mengalir di pipinya karena ketakutan yang luar biasa. Sang jenderal kemudian melepaskan dua tembakan terukur ke arah Makek use of the api on the second floor to a member of the group. From the hitungan detik, mereka berdua melesat keluar, menembus hujan yang semakin deras. Sepatu Adi yang sudah bolong-bolong terendam air genangan saat mereka menyusuri lorong kumuh yang penuh dengan tumpukan sampah. Di belakang mereka, suara langkah kaki sepatu bot yang berat terdengar mengejar dengan ritme yang konstan dan mengancam. Sang jenderal, the fact that the physique that is currently in use does not muda lagi most likely will result in. Namun, dia bertekad akan melindungi bocah penyelamat nyawanya this time along with titik darah penghabisan. Mereka masuk ke dalam sebuah bangunan tua yang terbengkalai. In order to accomplish this, it is necessary to perform strategies and napas di dalam kegelapan. Adi memegang erat ujung ke Adi General sounded to me. Dia reveals that this particular malam may represent a panjang malam, based on hidupnya. Sang jenderal mengeluarkan ponsel satelit dari sakunya, mencoba menghubungi bantuan. Namun, sinyal benar-benar mati total, akibat cuaca buruk dan alat pengacak. Sinyal yang mungkin dipasang oleh para pengejar mereka di sekitar area tersebut. Kita terjebak, jenderal sambil memeriksa bisik sang sisa peluru di senjatanya yang hanya there are several bachars around. Di dalam kegelapan bangunan tua yang lembab, sang subsequently, it is necessary to mention this jantung Adi yang terdengar sangat keras. There are a lot of things that can be done with this, a single person. Using a different tim pembunuh terlatih that cannot be berhenti sebelum memastikan mereka tewas. Dengar, siapapun namamu, aku adalah Jenderal Pratama. Kamu telah melakukan tindakan paling berani yang pernah aku lihat. Sambil Isa sambil
Mengintip dari celah jendela yang pecah, Adi hanya bisa mengangguk pelan. Badannya menggigil karena kedinginan dan trauma tak khas occurred. Suara tiba-tiba langkah kaki terdengar di lantai atas. Bangunan Briefly, musuh ternyata sudah lebih dulu mengepung tempat itu dari A Variety of Sisi. Sang jenderal menyadari bahwa bersembunyi di sini hanya akan membuat mereka menjadi sasaran empuk. There is a separate lubricant in lantai that is served in the air bawah saluran tanah. Masuk the person. Itu Adi satu-satunya jalan keluar yang tidak mereka jaga. Perintah Jenderal Pratama, utilizing tegas. Adi awalnya ragu karena lubang itu terlihat sangat gelap dan kotor. However, tatapan mata Soundet Jenderal memberikan kekuatan baru baginya. Tepat saat Adi berhasil masuk ke dalam lubang, pintu depan bangunan itu didobrak paksa. Two people opened their mouths with senapan mesin in the other direction. Jenderal sang despite the fact that the balance was broken yang mengenai bahu salah satu penyerang. Menciptakan kekacauan sesaat yang dia manfaatkan untuk ikut melompat ke bawah. Mengikuti Adi di dalam saluran air yang sempit dan berbau busuk. Mereka merangkak dengan cepat sementara peluru-peluru musuh mulai menghujam lantai di atas kepala mereka. Tawa suara pengejar terdengar dari pemimpin pengejar bergema di dalam bangunan. Kalian tidak bisa lari kemana-mana, Jenderal. Serahkan bocah itu dan kematianmu akan buyut cepat. Disteriakan demonstrates nyali Adi menciut. In honor of Jenderal. Tetap tenang dan terus mendorong Adi untuk merangkak lebih jauh ke dalam kegelapan. Merekas usai of the bawah tanah tatwas licin until the morning of utilizing another kecil pintu besi tatis terkunci dari dalam. Jenderal Pratama, utilizing di spin as sisa tenaganya hingga terbuka, memperlihatkan jalan keluar menuju pinggiran sungai, yang arusnya continues to be elevated because hujan lebat. Di sana, sebuah perahu motor tua, milik nelayan tampak tertambat di pohon besar. Harapan menjadi satu-satunya mereka untuk benar-benar menghilang dari jangkauan para pembunuh berdarah dingin tersebut. In addition to waking up, sang Adis Jenderal menarik masuk on the day perahu motor tua that is currently operating arus sungai that has been completed mesin. Despite this being tampak enkarat, membuat Jenderal Pratama harus menarik. The beginning will be uneventful in comparison. A lot of money. Ayo, hiduplah. Geram in the tengah of the angin kencang. In the same moment, in order to acquire muncul di tepian sungai dan langsung menghujani mereka dengan tembakan peluru-peluru. It is a bad idea to harm a person. Menciptakan lubang-lubang kecil yang mulai merembeskan air. Adi merunduk di the person who is basing. Menutup rapat-rapat sambil can be used to hell doa-doa pendek that he inhaled. Akhirnya, mesin perahu erupted and concealed tepat saat members of it hampir mencapai pantai bibir Jeremy Pratama. It's possible that this person will be affected by the tension. Sungai Tatis gulita. Yang arus because of this. You have to eat more than likely to increase kilatan tembakan di belakang. Namun tantangan baru muncul in the face of mereka. Sungai. This contains a specific jar that is sangat berbahaya saat banjir. Jenderal harus berjuang mati-matian mengendalikan kemudi so that nobody gets hurt. Dihantam batang pohon yang hanyut. Di Adi sang when it came time to shoot it. Jenderal eat the fruit that looks like it bersimbah darah. Ternyata salah satu peluru adalah sempat menyerempet pinggangnya saat dia berusaha establishing mesin. Tuan, Anda terluka. Adis way of the pendulum kekhawatiran. Jenderal hanya tersenyum tipis. Wajah Aperstubi pucat in bawah temaram cahaya kilat. In this case, goresan. Nak, fokuslah melihat ke depan. Beritahu aku jika ada batu besar. Balancing with a mulai suara melemah. Adik skinny is not going anywhere. The bocah that was displayed. Dia possesses mata for the sang jenderal yang ada dia kehilangan kesadaran pendarahan. The tendency of sungai yang luas. Mereka berdua kini benar-benar hanya memiliki satu sama lain untuk bertahan hidup. Jauh di belakang, the helicopter sorot lamp a lot of long malam. Menandakan due to the fact that it contains sumber, they that is more expensive than the one that is dibayangkan.
Musuh tidak akan membiarkan. Despite the fact that this kunci has already begun. Di dalam gelapnya aliran sungai malam. Ini, helikopter di langit menyapu permukaan sungai dengan lampu sorot yang sangat terang. Memaksa sang jenderal. In order to be able to calculate each individual suara dan panasnya tidak terdeteksi. Mereka membiarkan perahu itu hanyut. Mengikuti arus yang tenang menuju tepian. Yang penuh dengan semak belukar lebat. Dengan sisa tenaganya. Jenderal Pratama mengarahkan perahu menabrak gundukan pasir after the initial benar-benar kehilangan kekuatan in this instance. Adi segera melompat turun dan membantu menyeret tubuh besar sang jenderal ke bawah rimbunan pohon besar agar tidak terlihat dari udara. Darah di pinggang sang jenderal terus mengalir, membasahi. The civil that is so ended up being kampang camping. Adi, ambil tas kecil di kantong jaketku, bisik jenderal. Dengan napas yang memburu, Asa Resul, sebuah kotak P3K darurat berukuran mini. Dengan tangan yang masih bergetar, bocah itu mencoba membersihkan luka sang. Rely on the single instruction that is diberikan. The remaining peribiases membuat sang jenderal harus menggigit sepotong kayu agar tidak berteriak dan reminiscing about Persian musuh. Di tengah kesunyian hutan pinggiran sungai, Adi was aided by Jenderal Pratama. Haru, kamu sangat cekatan, nak. Jika I berjanji kita selamat from sini, hidupmu akan berubah. Ucapnya tulus. Adi. Tere Arnumerous tersenyum kecut sambil terus menekan luka itu dengan kain kasa. Dia mereli seems to be the case in this situation. Namun, ada ikatan batin yang kuat yang mulai tumbuh di antara mereka. Tiba-tiba, suara baling-baling helikopter terdengar. Semakin mendekat ke posisi mereka. Cahaya lampu sorot itu hanya berjarak beberapa meter dari tempat persembunyian. Mereka menyapu dedaunan dengan intensitas yang menakutkan. Adi menahan napas. Dia bisa melihat debu-debu berterbangan akibat hembusan angin dari baling-baling di atas sana. Jenderal Pratama memegang tangan Adi dengan erat, memberi tanda in order to prevent suara sekecil apapun. Di saat genting itu, ponsel satelit milik jenderal yang tadinya mati tiba-tiba bergetar pelan. Ada satu pesan singkat yang masuk dari A high quality markup that has been established. Posisi diketahui. Tim penyelamat bergerak ke arah Anda. 10 bertahanlah lagi menit. Kabar baik itu memberi secerkah harapan di tengah keputusasaan yang melanda mereka berdua di tengah hutan gelap tersebut. 10 menit terasa seperti 10 tahun bagi Adi dan sang jenderal yang sedang bersembunyi di pohon bawah rimbunan cahaya lampu. Helikopter can only do so much. The personal space of her mentions bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di antara pepohonan. Sang jenderal tampak semakin lemah. Matanya mulai sayu to the numerous kehilangan darah. Namun tangannya tetap menggenggam erat senjata sebagai pertahanan. Terakhir, Adi berusaha tetap tenang. Despite the fact that only one ranting occurred, kejauhan membuatnya hampir berteriak. Tiba-tiba suara helikopter di atas mereka berubah arah, seolah menjauh. Karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka. Namun kegembiraan itu sirna saat Adi mendengar suara bisikan manusia dari arah semak-semak di belakang mereka. Musuh ternyata telah menurunkan tim darat untuk menyisir area pinggiran sungai secara manual. Mereka ada di sekitar sini. Cari bercak darah. Tanah di this particular item terdengar hanya berjarak belasan meter. Sang jenderal memberi kode kepada Adi untuk merangkak less than a single celah akar pohon besar yang menyerupai gua kecil. The available sisa for kekuatan is. Jenderal Pratama menyiapkan granat kecil. Dari sakunya, dia was unsuccessful melakukan pengorbanan terakhir jika position held by the individual is bongkar. Adi menatap wajah sang jenderal dengan penuh kesedihan. Dia tidak ingin orang baik yang menyelamatkannya ini harus mati outside of this time frame. Ketua tepat seorang prajurit musuh mulai mendekati akar pohon time that you spent together. One of the keras leads comes from the arah sungai. In addition,
Motor taktis mereka gunakan tadi sengaja dipasang. Jebakan oleh jenderal sebelum ditinggalkan. Ledakan itu menciptakan kobaran api besar yang menarik seluruh perhatian musuh kembali ke arah tepian air. Sekarang, Adi lari ke arah bukit. Itu, bisik sang jenderal sambil memaksa dirinya berdiri dengan bantuan pundak kecil Adi. Terewasa perlahan tengah kegelapan, memanfaatkan kekacauan sesaat yang diciptakan oleh ledakan tersebut. Nevertheless, if you're like me, mencapai puncak bukit, sebuah lampu laser merah tiba-tiba muncul dan belonged to the father and was general. The Jitus Other penembak is about to announce position from the wise and Adi menyadari Tatmaut kini tends to be jaring satu tarikan pelatuk saja dari mereka. Tengah hutan itu berdua titik merah. Laser itu tetap diam di dada sang Adityon, menandakan maut continues to be unci sasaran. Adi yang menyadari hal itu tidak berpikir panjang. Dengan keberanian yang melampaui usianya, dia mencoba melompat ke depan sang jenderal using a tubuh to fill the peluru mungilnya. Jangan, teriak jenderal Pratama. However, suaranya is based on bunyi letusan senapan yang diredam. Peluru itu melesat. Namun, berkat gerakan Adi yang tiba-tiba lintasan, peluru meleset and presently has a focus on bahu kecil sang bocah. Adi tersungkur ke tanah. Rasa panas yang luar biasa menjalar di bahunya. Sang jenderal yang using the penyelamat bocah terluka seketika meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Meski sedang terluka parah, adrenalin is used to motivate military personnel. Alih seluruh kesadarannya, dia melepaskan serangkaian tembakan balasan ke arah asal sinar laser in terms of amplitude involving mat. Suara teriakan kesakitan terdengar dari balik rimbunan pohon jauh, menandakan penembak jitu tewas in this situation. Jenderal Pratama segera merangkak, menghampiri Adi yang mulai memucat. Kenapa kamu melakukan itu, nak? Kamu seharusnya lari. Utilizing the suara tangis menahan serak. Adi hanya according to the bibir tatis membiru. Tuan orang baik, Indonesia masih butuh tuan. Lirih bisiknya aftertat. Terewas pingsan. Sang jenderal memeluk tubuh kecil itu dengan erat, mengabaikan luka di perutnya sendiri yang kembali mengeluarkan darah segar. As part of this strategi, suara gemuruh mesin helikopter yang berbeda mulai terdengar from the surface. Itu bukan helikopter musuh, melainkan unit pasukan khusus Black Hawk milik TNI yang datang dengan lampu suar berwarna hijau. Pasukan penyelamat akhirnya tiba di lokasi yang tepat berkat sinyal GPS yang a lot of menyala singkat. Puluhan prajurit bertali turun dengan cepat dari langit, langsung mengamankan perimeter dan membentuk barikade pelindung di sekitar jenderal dan Adi. Measuring Passage penyelamat segera berlutut di samping sang jenderal. Mohon maaf, kami terlambat. Jenderal, tim medis, cepat ke sini, teriaknya. Namun, jenderal Pratama must be consumed by Adi dengan tegas. Selamatkan bocah ini dulu. Dia adalah pahlawan yang sebenarnya. Malam ini, perintah on this day sendiri akhirnya kehilangan kesadaran karena kelelahan dan rasa sakit. Suara sirene ambulans meraung membelah sunyi malam menuju rumah sakit pusat angkatan darat. Koridor rumah sakit mendadak riuh oleh langkah kaki tegap para prajurit. Containing to different brancards didorong terburu-buru. In the meantime, pertama, sang jenderal terbaring dengan masker oksigen. Sementara di berangkar kedua, tubuh kecil Adi tampak sangat rapuh di bawah sorot lampu neon yang dingin. Dokter bedah terbaik segera dikerahkan untuk menangani keduanya secara bersamaan. In the final operation, pengamanan diperketat hingga 3 lapis. Karena ancaman terhadap nyawa jenderal Pratama belum sepenuhnya berakhir. To learn more about this, red tercium in the media militer. Namun, this information should be included. Keselamatan saksi kunci yaitu AD. Berjam-jam berlalu dalam ketegangan yang recognizing dada. Tim medis was injured. Keras uses a peluru related product bersarang di bahu Adi dan menjahit luka
Robek in the perut sounded like a severe general terinfeksi air sungai that is harmful. Kepala. Angkatan Darat tiba in the location dengan wajah geram menuntut laporan lengkap tentang siapa dalang di balik diserangan berani. Sementara itu, based on the number of people who were ketat, sang jenderal adalah orang pertama yang sadar dari pengaruh anestesi. Hal pertama yang dia tanyakan dengan suara parau adalah keadaan Adi bocah itu. What is the condition? Bisiknya kepada ajudan yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ajudan itu menunduk hormat. Operasinya berhasil, Jenderal. Namun dia masih dalam masa kritis karena kehilangan banyak darah dan trauma fisik yang berat. Jenderal. Mata sejenak menjamkan Pratama, mengepalkan tangannya yang masih pertaining to infus. Dia tahu bahwa kelompok yang menyerangnya adalah sindikat pengkhianat di dalam tubuh pemerintahan yang merasa terancam oleh investigasi korupsi yang sedang dia pimpin. Adik, kini bukan sekadar penjual koran biasa. Dia adalah simbol keberanian yang telah menggagalkan rencana besar para koruptor kejam tersebut. Sang jenderal bersumpah dalam hati, selama dia masih bernapas, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyentuh Adi lagi. Dia memerintahkan a guide to help you remember Adi the VVP Pavilion that appears to be empty, tepat di sebelah kamar perawatannya agar dia bisa mengawasi bocah itu secara langsung. Setelah 2 hari berada dalam kondisi kritis, Adi akhirnya membuka matanya secara perlahan. Pertama hal yang dia lihat bukanlah langit-langit gubuknya yang bocor, melainkan ruangan putih was scented with obat-obatan aroma yang kuat. Di samping tempat tidurnya, sang jenderal duduk di kursi roda dengan balutan perban from the beginning, menatapnya in the absence of kehangatan. Selamat datang kembali, pahlawan kecil, sapa jenderal. Pratama in the form of a suara that has emerged karena emosi. Adi mencoba untuk bangun. However, rasa nyeri in the body membuatnya kembali terbaring. Jenderal Sang kemudian menceritakan bahwa pelaku penaburan racun di warung kopi tersebut, it was discovered by intelligence team militer. Ternyata pria berjaket hitam itu adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh seorang oknum pejabat tinggi. Pertaining to the scandal of the senjata penangkapan itu memicu rentetan penangkapan besar lainnya di ibu kota, menghancurkan jaringan korupsi yang selama ini sulit disentuh oleh hukum. Adi mendengarkan dengan seksama. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang pakumis warung kopi spontaneity berdampak sebesar itu bagi negara. Namun, in the event of a failure, sang jenderal menyampaikan kabar yang membuat hati Adi menciut. Para sisa-sisa The kelompok pengkhianat teroris berkeliaran dan mereka kini mengincar Adi sebagai saksi kunci utama yang bisa menjebloskan bos mereka ke penjara. Seumur hidup, kamu tidak bisa kembali ke Adi. Jalanan as a form of coronation itu terlalu berbahaya bagimu sekarang. Ujar sang jenderal with nada that is not sangat serius. Dia menjelaskan bahwa identitas Adi telah dihapus dari catatan sipil lama untuk dilindungi di bawah program perlindungan saksi yang paling ketat. Adi merasa bingung dan takut. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain teman-teman sesama penjual koran yang kini pasti mengkhawatirkannya. Jenderal Pratama memegang tangan Adi yang mungil, memberikan rasa aman yang presently Adi rasakan in the past sejak dia menjadi anak yatim piatu. Mulai hari ini, aku akan menjadi pelindungmu. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang ceap, and there is no way to make it, based on the situation. Janji sang jenderal. Adi melihat kesungguhan di mata pria to this day. Dan untuk pertama, when the previous day's work was completed, dia merasa bisa bernapas lega karena tahu dia akan menghadapi sendirian kejamnya dunia luar. Beberapa minggu berlalu, Adi dipindahkan ke sebuah komplek militer rahasia yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana dia, Asan Adi penjual It Does Not Exist koran, melainkan dengan identitas baru. Sebagai anak angkat resmi dari jenderal,
Pratama, meskipun hidup dalam kemewahan, Lee Kewise, deketat pengawalan, Aditere will not be ani duduk diam dan menikmati fasilitas. Dia sering terlihat mengamati para prajurit elit berlatih di lapangan from the balik of the kamar. Sang jenderal yang melihat bakat dan ketajaman insting Adi saat malam kejadian di sungai memutuskan untuk memberikan bocah itu sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan. Kamu punya bakat alami untuk mendeteksi bahaya. Adi, why do you want to know this? How to help yourself and others lain? Tanya sang jenderal suatu pagi. Adi participated in the mantaps angguan besi des de keraguan. It's true. Soon after, Adi is likely to follow through on this one. Due to an efficient structure in the bidang diri and the strategy for keamanan dial. Bel, bagaimana cara membaca gerak-gerik mencurigakan dari orang asing dan cara congratulate yourself on the situation at hand. Sementara itu, di dunia luar, persidangan kasus korupsi dan upaya pembunuhan Jenderal Pratama mulai digelar berkat kesaksian Adi yang diberikan melalui rekaman video rahasia. Para pejabat korup itu tidak bisa mengelak lagi. Every single person dijatuhi hukuman berat, termasuk sang dalang utama yang ternyata adalah rekan bekerja sang jenderal sendiri. Namun, this method has the potential to be tuntas, karena kelompok militan yang menjadi eksekutor lapangan masih ada yang belum tertangkap. Mereka merasa dendam karena bisnis hara hancur berantakan gara-gara campur tangan seorang bocah kecil. Jenderal Pratama menyadari bahwa ancaman this may be present until keakar-akarnya dibersihkan. Dia pun mempersiapkan sebuah rencana besar untuk memancing sisa-sisa kelompok itu keluar dari persembunyian mereka. Tats Adi sudah lebih kuat dan terlatih diminta untuk menjadi bagian dari rencana tersebut sebagai umpan terakhir. Meskipun berisiko tinggi, Adi tidak merasa takut lagi. Dia tahu bahwa di there is a sample of General Tat has filed to this is in addition to the original ayah and when she is older. Si Mei Kuswat yang telah dimulai di warung kopi sederhana waktu itu. Pancingan rencana completing the task in the specified time frame warung kopi Pak Kumis yang kini sudah direnovasi namun tetap sederhana. Adi duduk in the same course as well possesses bocah penjual koran. Nevertheless, it's a general way of life. Pusat komando tak jauh dari sana. Benar saja, sisa-sisa kelompok pembunuh yang penuh dendam muncul satu persatu, mengepung warung dengan senjata tersembunyi. Namun kali ini mereka masuk ke dalam jebakan maut. Saat sang eksekutor utama mendekati Adi dengan pisau terhunus, Adi dengan tenang memberikan kode khusus. Dalam sekejap, tim penembak jitu militer yang sudah siaga di atap bangunan sekitar melumpuhkan mereka tanpa ampun. Tidak ada suara letusan yang gaduh, hanya Operation that is enhanced by using kemenangan has ended at the kejahatan. Sang jenderal turun dari mobil taktisnya, berjalan menghampiri Adi yang tetap tenang tanpa luka sedikit. Tugas selesai. Nak, sekarang dunia tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh serbuk racun atau peluru, ujar Jenderal Pratama sambil poseses Adi. Kasus tersebut menjadi sejarah besar di negeri ini, menghancurkan dinasti korupsi hingga ke akar paling dalam. Pak Kumis, modal to be used as a reminder warungnya sebagai bentuk terima kasih. Nevertheless, Adi's response is also mendapatkan pendidikan di akademi militer is a good choice for calon perwira masa depan. Adi bertahun-tahun kemudian tumbuh menjadi pemuda yang gagah, mewarisi ketegasan sang ayah angkat dan tajam. Testing that has already been established nyawa seorang pemimpin. Dia sering kembali ke warung kopi itu hanya untuk generating at the same time as another. Pilihan kecil untuk peduli telah mengubah jalannya sejarah bangsa. Jenderal Sang It was position with a hormat, duduk di sampingnya sambil menikmati kopi hitam tanpa rasa takut lagi. Mereka berdua membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal usia dan sebuah kejujuran dari seorang bocah bisa meruntuhkan tembok kejahatan yang paling kokoh. Sekalipun kisah mereka abadi sebagai
Pengingat bahwa pahlawan sejati seringkali muncul dari tempat yang paling does not exist in the present, paling kritis bersenjatakan nyali dan hati yang tulus. Sama